Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang ya buat teman-teman semua. Pertemuan minggu kemarin kita bahas tentang majas ya. Jadi di sini eh, kita semua ya pastinya itu punya banyak pengalaman pribadi yang mengesankan, bahkan membekas gitu kan. Yang kesannya seperti itu. Bisa sedih, senang, haru, atau yang mellow gitu kan. Dan pengalaman itu bisa kita peroleh dari berbagai macam peristiwa ataupun kegiatan. Misalnya saat kita berjalanan ke kota mana atau sedang study tour, saat kita cuma duduk-duduk di taman kota aja gitu kan, atau bahkan kalau kita lagi jalan di stasiun. Nah, banyak kan peristiwa, atau waktu kita lagi nonton film di bioskop, mungkin ada cerita menarik gitu kan, atau yang bikin malu gitu juga bisa, ya kan? Dan seperti yang saya bilang tadi, pengalaman pribadi itu bisa berupa pengalaman yang lucu, menggelikan, menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan mengharukan. Ya, waalaikumsalam yang baru pada hadir ya. Tadi kayaknya saya baca ada yang patah hati ya. Oh, Bagalu. Cerita pengalaman sekalian ajang curhat ya nanti ya. Nah, di sini nih. Nanti kita apa namanya? Kita praktekkan yang ini ya. Berani nggak sih teman-teman semua ini cerita pengalaman pribadi teman-teman yang paling berkesan ya, yang paling berkesan menurut teman-teman di depan semuanya, ya kan? Pada berani. Oke, Mbak Ninda, Mbak Galuh, nanti saya cup dulu nih. Mbak Yanti juga ya. Wah, bagus-bagus kalau banyak yang berani nih. Tapi ada juga persiapan yang perlu kita jalani kalau kita ingin menceritakan pengalaman pribadi. Yang pertama, kita pilih dulu cerita yang paling istimewa yang pernah kita alami. Itu tadi ya, yang mengesankan. Terserah mau yang lucu, menyenangkan, mengharukan, sedih, yang bikin nangis gitu bisa. Sebenarnya kalau paling enak itu kita nulis ini ya, garis garis besar atau pokok cerita pengalamannya kita, itu garis besarnya. Nanti kita mau cerita apa ditulis, tulis. Jadi nanti selanjutnya kita kembangkan sendiri gitu kan. Nah, nih nanti berarti merangkai pokok-pokok cerita tersebut dengan cerita yang menarik. Kemudian kita memilih kalimat dan kata yang ekspresif sesuai jenis cerita pengalaman yang diceritakan. Jika kita sudah yakin dengan isi dan jalan ceritanya, tampillah dengan percaya diri. Pokoknya di sini tuh yang penting pede ya. Dan pilih kalimat pembukaan cerita yang memukau. Oke, jadi nanti itu kalau teman-teman seandainya mau cerita nih di depan teman-teman yang lain, di depan kelas gitu kan, jangan langsung suatu hari gitu, jangan. Tapi kasih opening dulu, teman-teman. Kasih opening cerita dulu. Jadi itu ceritanya tentang apa, mau bercerita tentang apa, terus kejadiannya di mana. Kreasikanlah menurut teman-teman sendiri gitu ya.
Jangan stand up, Mbak. Nggak selesai nanti kalau stand up. Kemudian ada pembukaan, ada juga penutupan kan. Jadi kalau kita udah selesai cerita, kita juga menutup dengan kalimat yang bisa memberikan kesan istimewa kita. Jadi jangan asal langsung masuk ke inti, perlu ada pembukaan sama penutupannya juga ya. Nah, udah siap belum? Siap ya? Apa mau perlu dikasih waktu 3 menitan? Oke, saya kasih waktu 3 menitan ya. Silakan pikir temanya, terus silakan memikirkan kalimat pembuka sama kalimat penutupnya. Ntar kalau yang udah siap sebelum waktunya langsung bilang. Iya, silakan Mbak, mau disambi atau mau di apa? Saya kasih waktu. Silakan. Oke, Mbak Galo, Mbak Siti Nur. Aduh, dulu. Oke. Oke, Mbak Galuh, bentar lagi ya, Mbak. Oke, Mbak Lia. Oke, Mbak Galuh ya, Mbak. Bismillah, semoga bisa ya. Halo. Halo. Oke, silakan, Mbak. Halo. Halo, selamat malam nih. Selamat malam semua teman-teman. Malam. Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kalian semua. Aku Amin. punya cerita. Ceritanya itu kejadiannya baru kemarin, 1 minggu yang lalu. Dan kayaknya sampai sekarang tuh kalau ingat itu aku masih ngerasa malu-malu gimana gitu. Minggu kemarin itu kan hari Jumat malam kan hujan lagi deres-deresnya ya, lagi ini. Terus aku disuruh belanja sama majikan di RT Mart yang ada di sebelah dekat aku ini. Terus aku nggak nyadar kalau aku masih bawa payung gitu loh. Payungnya tuh tak bawa ke dalam ke RT Mart tuh sambil santai pakai payung, pilih-pilih barang, ada barang ini barang itu tuh semua orang itu ngelihatin aku. Terus aku masih enjoy aja, tak kirain ya mungkin aku kayak apa mungkin cuma ngelihat doang. Akhirnya ada satu petugas gitu bahasa Indonesianya gini, maaf ya mbak, itu payungnya coba karena basah jangan dibawa ke dalam. Habis itu baru sadar selama ini orang-orang ngelihat saya itu kirain saya cantik atau kayak seksi atau kayak gimana ya. Ternyata payung yang masih basah saya bawa ke dalam.
Gitu aja Miss ceritanya. Nggak Mbak, lucu sih. Mbak Galuh over Kalau pede inget ya. ketawa sendiri karena izin. Itu over pede atau gimana ya Mbak ya? Itu over pede setengah pikun. Malunya itu loh Mbak. Aduh kalau inget bener sampai temen aku itu tak ceritain sampai sekarang. Dia pulang, baru kemarin pulang kan, kemarin malam minggu dia pulang. Dan dia masih inget cerita itu, dia masih ketawa sampai sekarang. Tadi siang dia telepon, udah nggak usah diingetin itu, itu bagus banget loh. Udah keluar aja ngacir kata dia. Kalau saya mah masih pakai topeng, rengas-rengas. Oh, Jelas. Gitu aja, ini bener-bener terjadi Miss. aduh. Terima kasih. Oke, terima kasih Teman-teman lain Mbak. yang lebih menarik dan lucu. Oke, terima kasih ya Mbak Galuh. Ya. Ini cerita apa ya? Cerita lucunya Mbak Galuh ya. Aduh Mbak, kalau saya udah malu banget Mbak. Besok lagi mungkin saya nggak mau masuk ke toko itu Mbak. Ya harusnya ada yang video gitu ya Mbak Tia ya. Biar jadi trending topik. Aduh. Ini tadi Mbak Galuh udah bagus ya. Mbak, saya aja yang dengerin malu Mbak. Aduh, banyakan ketawa awet muda nih. Oke. Tadi dari Mbak Galuh udah bagus nih. Berasa model jalan di catwalk ya Mbak ya, diliatin ternyata. Terus tadi kita ganti cerita lagi. Setelah Mbak Galuh tadi Mbak Siti Nur. Jadi gimana Mbak Siti? Gara-gara bawang putih ya Mbak yang disalahin ya Mbak. Boleh Mbak, nggak apa-apa Mbak. Caranya saya yang aktifin mikrofonnya Mbak. Bentar, semoga jaringannya bersahabat ya. Nah, halo. Halo, halo, ya. Oke, silahkan Mbak. Silakan Mbak. Cerita ini udah cukup lama ya Miss semuanya. Kurang lebih sudah hampir 5 tahunan lah. Awalnya itu waktu pendaftaran di PT ada teman gitu. Awalnya sih ya namanya nggak kenal, pasti itu nggak acung apa gimana ya gitu-gitu. Saya tanya, saya tegur, itu dianya acung. Terus saya coba nawarin, kan lagi bawa biskuit gitu ya Miss, aku tawarin ke dianya nggak mau, gini. Waktu ya lebih cepat lagi ya Miss ceritanya. Kita itu di kelas itu bingung malah. Jadi di kelas itu satu kelas kita sering tukeran catatan gitu, sering ngobrol-ngobrol. Nggak taunya saya di PT itu cuma sebentar langsung terbang. Kita semakin dekat itu setelah di Taiwan.
Cuman setelah di Taiwan kita nggak pernah ketemu, nggak pernah sama sekali, karena dia nggak diizinin libur. Pokoknya setiap hari namanya SMS-an, semuanya itu setiap hari kita curhat dari A sampai Z, semuanya tahu. Gini, pokoknya intinya masalah kita saling curhat apa aja gitu sama dia, saling curhat gitu. Pokoknya dia itu orangnya pintar, jago banget sama namanya bikin cerpen gitu ya. Sering nasihatin sih. Pertama kali yang ngajak hijrah juga dia juga, yang ngajak gabung di grup itu dia juga ya. Intinya kayak dia udah kayak saudara udah. Tapi sekarang sih dia udah di Indo, dia ngelanjutin kuliah di Indo juga ya. Intinya sih ini ceritanya gimana ya, pokoknya sama dia itu deket banget ya. Cuman bisa doain dia, soalnya dia udah nggak punya bapak dari kecil ya. Hidup dia merjuangin pengen nerusin kuliah itu emang luar biasa. Gimana lagi ya ya. Tapi sekarang sih udah lumayan jauh, namanya SMS-an nggak setiap hari, mungkin karena kesibukan masing-masing. Tapi ya tetap doain, tetap itu ya. Yang paling berkesan sih dia yang ngajakin hijrah itu sampai sekarang, oh iya gini, waktu saya ulang tahun kemarin sebelum dia pulang, dia ngasih kenang-kenangan itu emang nggak seberapa, tapi saya itu ditulisin satu buku sama dia, awal ketemuan, awal gimana semuanya full di satu buku itu. Saya bacanya sampai nangis ya. Mudah-mudahan sih bisa ketemu lagi setelah 5 tahun 6 tahun ya. Saya di sini mungkin masih lama ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, soalnya cukup jauh. Dia orang Indramayu, saya orang Jawa Tengah. Jauh ya. Udah segitu aja, Miss. Oke. Yang lainnya maaf kalau ceritanya bolak-balik. Iya, nggak apa Mbak. Iya, terima kasih. Iya, makasih nggak apa, Mbak. Saya tuh sebenarnya mau komen di tengah-tengah cerita, saya mau tanya juga sebenarnya, cuma karena kayaknya masalah jaringan atau mikrofon saya juga nggak paham ya, jadi suara saya jadi ikut mantul. Jadi kalau saya nyela gitu, suara saya kedobel ke Mbak Siti, kan jadi nggak enak ya. Kok saya sedih ya Mbak ya dengernya ya Mbak. Tapi ada istilah jauh di mata dekat di hati sih ya Mbak ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi, bisa cerita lagi, bisa ngobrol lagi ya Mbak ya. Aduh, sedih saya Mbak. Ini Mbak Siti tadi ceritanya juga agak-agak melo-melo gimana ya. Nggak apa-apa Mbak, yang penting semangatnya aja Mbak ya dicontoh. Saya juga salut masih bisa komunikasi ya walaupun jauh. Oke, daripada nanti saya tambah berebes milih ya. Siapa lagi yang siap? Oke, Mbak Gatis ya. Tadi yang mau cerita horor jadi
Siapa sih yang tadi mau ngomong cerita horor? Mbak Ninda apa ya? Oh iya, Mbak Ninda bener yang mau cerita horor ya. Oke, habis Mbak gratis Mbak Ninda gitu ya. Bentar, bismillah, semoga bisa ya. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja ya, Mas ya. Yuk. Ya, ini ceritaku kemarin sore ini tentang telepon anak dengan keluguan dan kelucuannya, Miss. Diawali ucapan salam dengan nada yang dibuat-buat, biasa anak kecil. Ya, seperti biasa, pertama kali yang aku tanyakan adalah bagaimana sekolahnya, bagaimana nilainya, bagaimana kesehariannya di sekolah gitu. Terus dia dengan nada melas bilang, wah bu, rapotku jelek, kayaknya aku nggak naik kelas deh. Dia bilang kayak gitu. Ya aku kaget dong, loh kok bisa, saya nggak bilang kayak gitu. Bukan pulangan pulangan harian atau pas ngerjain tugas tuh selalu dapat nilai sempurna. Kok bisa, aku bilang. Gurunya salah kali ngasih nilai, aku bilang seperti itu. Terus dia sambil tertawa dan minta maaf kepada saya. Dia bilang, wah bu, gawat, nilai rapotku A semua bu, bilang kayak gitu. Ya Allah, dengan bangganya saya bilang, wah anak itu memang pintar, aku bilang kayak gitu. Itu kalau boleh tahu anaknya kelas berapa, Mbak? Kelas 1 SD. Cewek cowok, Mbak? Cowok. Oh, pinter ya bikin surprise ke ibunya. Iya, dia tuh suka bercanda gitu. Terus apa tuh namanya, bikin ibunya bertanya-tanya, bikin ibunya tertawa geli, bikin ibunya kadang sedih sendiri kayak gitu. Dia tuh pintar kalau bikin emosional ibunya kayak gitu. Wah, ini nurun ibunya mungkin ya. Ya mungkin. Suka bercandanya berlebihan mungkin. Ya sekian ya Miss, ya terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Kalau cerita tentang anak itu emang nggak ada habisnya ya. Ada aja yang dibanggain, ada aja yang diceritain ya. Oke. Selamat malam dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru datang ya. Ini kita masih cerita mengenai pengalaman pribadi. Tadi Mbak Ninda. Ini tadi ada Mbak Galuh, Mbak Siti, Mbak Gatis, ceritanya macam-macam ya. Mbak Ninda yang katanya mau cerita horor. Halo. Oke. Ada suaranya nih. Ada Mbak, dengar kok. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Jadi saya mau cerita ini. Rumah sudah cukup lama sih. 1 tahun yang lalu kejadiannya ada di China. Gimana Mbak? Mana Mbak? Ya Mas, Enggak, kejadiannya di mana? di Taiwan. Di Taiwan juga, cuman di daerah Taiwan. Oh, heeh. Nah waktu itu saya baru pindah dari Kaohsiung, pindah ke Taiwan. Pertama datang begitu sampai depan rumahnya itu memang kelihatan rumahnya gede banget. Rumahnya kosong, penghuni cuma 2 orang, aku sang kamar. Wah, pelan banget ya. Gimana? Gimana gedenya? Halo? Iya? Aku suaranya pelan. Enggak sih Mbak. Jelas? Dan gitu, beberapa hari saya belum di rumah baru, baru itu, saya begitu diganggu suara-suara yang suara anak kecil lari, suara orang yang berpintu. Terus waktu
suatu hari siang bolong di Paris kan saya penasaran yang bolong di atas di lantai 3 kan kosong dengan jadi ada suara orang buka pintu itu suaranya. Nah saya penasaran saya naik ke lantai 3 ya rasanya biasa aja nggak takut nggak apa ya nggak ada apa-apa gimana pokoknya setelah nyampe di tempat yang ada suaranya ternyata pintu itu memang buka tutup cuman setelah dilihat-lihat ya ada pembilang ya ada tanggung jawab itu nggak ada. Nah dari situ mulai merasa aneh kok bisa ya pintunya dibuka dan akhirnya saya punya pikiran ya apa pintu itu diambil sama batu bata itu berat kan. Nah itu ada 3 batu bata terus saya tumpukin saya gandelin di sini saya gandelin saya masuk ke dalam saya masuk ke dalam belum sampai 5 menit dia belum amat belum jauh tiba-tiba pintu itu tutup sendiri kuat mas. Jadi bata yang saya tumpuk tadi itu ada 3 buat jambret pintu tetap posisinya tetap ada di situ cuman dia nggak geser kalau pintu itu tutup sendiri jadi bukan maksudnya ceritanya bukan saya ngada-ngada atau bukan apa cerita bohong yang memang benar karena waktu itu saya ngerasa biasa gitu heran aja bisa ya pintunya nanti tutup itu pintunya dibuka lagi nggak bisa. Nah baru saya sadar habis kejadian itu beberapa hari kemudian saya baru ingat oh mungkin di atas saya belum betul itu ya mungkin merasa takut tapi ya tidak kita nggak ganggu kita nggak apa ya biasa aja. Terus setelah itu malamnya juga ada suara anak di jalan lari terus tawa dari orang saya harus orang ya apa itu. Nah terus ya kita kan orang Islam jadi ya ngasih sholat setiap malam alhamdulillah makin hari bilangnya bilang itu aja. Jadi sebenarnya mereka itu ada di sekitar kita cuman ya mereka lebih masing-masing dari kita juga nggak ganggu ya itu ya kita nggak ganggu mereka juga nggak ganggu kita ya kita sama-sama saling belajar itu pengalaman yang nggak pernah yang nggak pernah kita cari tapi bisa terjadi kali ini. Oke. Terima kasih Mbak. Semoga bisa nih nggak mati lampu ya. Kalau mati lampu, ntar kebayang ceritanya Mbak Ninda. Berani ya Mbak Ninda ya hitungannya. Tapi emang bener sih, kalau menurut keyakinan kita kalau sebagai muslim ya, mereka itu memang ada asal selama mereka gak ganggu, kita gak ganggu, ya biarkan hidup berdampingan di alamnya masing-masing gitu ya. Itu juga pertanyaan saya Mbak Tia tadi waktu dengerin ceritanya Mbak Ninda. Itu hantu sana sama hantu sini tuh hororan mana ya? Kalau macamnya tuh emang banyakan di sini ya di Indo ya. Macamnya bentuknya aneh-aneh gitu ya. Aduh. Udah, gak berani lanjutin. Mbak Ninda sih. Oke, tadi ada Mbak Galuh cerita lucu, terus Mbak Siti tadi cerita yang mengharukan ya. Mbak Gatis tadi membanggakan. Mbak Ninda cerita horor. Ini saya buka satu kloter lagi nih. Satu orang lagi untuk menceritakan pengalaman. Oh iya, nanti masih ada sahur ya.
Aduh, Mbak Tia, apa karena udah nyebrang pulau ya Mbak Tria? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam Mbak. Saya mau cerita tentang beberapa tahun yang lalu sih. Ceritanya sih mau hilang di Hong Kong. Waktu itu mau berangkat ke Taiwan, kan temennya ada sekitar 10 orang lah. Cuma waktu itu transitnya di Hong Kong. Habis itu setelah di Hong Kong kita pisah, yang 9 orang itu satu pesawat, kemudian akunya tuh beda pesawat sendiri. Habis itu di Hong Kong itu mana nggak bisa bahasa Inggris, juga nggak bisa bahasa Mandarin. Tanya-tanyanya juga cuma ngeliatin paspor gitu, ini di mana sama tiketnya kayak gitu. Habis itu untung aja waktu itu transit di Hong Kongnya masih jam 2 dan pesawat yang ke Taiwannya itu di pintu berapa itu kan belum keluar waktu itu. Jadi aku tuh bingung, tapi waktu itu nggak tahu bagaimana gitu, tiba-tiba itu ada orang yang nolongin gitu. Waktu itu sudah putus asa lah intinya tuh, takut, banyak orang yang ngeliatin, kan baru datang dari Indo kan, terus juga tinggalnya di desa, jadi kan hitam. Habis itu banyak orang yang ngeliatin, mungkin mungkin mereka ngiranya juga aku itu orang hilang, cumanya mereka tuh nggak ada yang bantuin. Sudah patah semangat, mana bandara Hong Kong itu kan besar banget. Aku tuh jalan terus nggak tahu mau ke arah mana. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin, katanya, Mbak mau kemana? Dan saya bilang mau ke Taiwan, tapi aku nggak tahu pesawatnya itu di mana, pintu mana kayak gitu. Terus orangnya tuh mungkin dia penerjemah dia kerja di Hong Kong tuh penerjemah kayaknya sih. Terus habis itu dia tanya tiketnya mana gitu, terus aku kasihkan tiketnya ke dia, terus dia nanya, ini belum keluar, kamu nanti naik pesawatnya dari pintu berapa, itu belum keluar, kamu tunggu aja di sini, ditemenin sama dianya. Terus dia mau pulang ke Jakarta sih kayaknya. Terus habis itu gate-nya itu sudah keluar di pintu berapa, itu 50 atau berapa itu. Habis itu dia tuh nanya, kamu sudah makan apa belum gitu, namanya kan ya malu ya, baru kenal. Habis itu sudah, terus itu diantarin, dikasih tahu, nanti kalau kamu nggak tahu pintunya di mana, kamu bilang cukup Canali, dikasih tulisan Mandarin gitu, bilangnya kayak gimana, terus sambil suruh nunjukin tiketnya. Habis itu alhamdulillah ketemu jam 6 lah, terbang ke Taiwan. Di Taiwannya juga masih bingung kan, baru masih bahasa juga nggak bisa, nggak ngerti gimana, nggak ada temennya kayak gitu. Ya kayak gitu aja ceritanya, mau bilang di Hong Kong gitu intinya. Oke. Terima kasih. Makasih Mbak Tia. Terima kasih. Nah, kalau kayak gitu tuh hawanya emang deg-degan sih ya, apalagi kalau tempat baru, budaya baru, bahasa baru, dan semua serba baru. Istilahnya shock terapi ya. Untung gak hilang ya Mbak ya, untung ketemu orang baik Mbak, ya ampun. Aduh, jadi malam ini ada 5 temen ya yang udah membagikan ceritanya, seru-seru semua, dan cara penyampaiannya juga sudah bagus menurut saya. Dan itu mungkin nanti pengalaman dari teman-teman bisa diceritakan dan diteruskan lagi ke teman yang lain, atau ke saudara, atau ke anak-anaknya, ya kan? Pengalaman yang berkesan, yang gak terlupakan. Aduh. Oke.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Galuh, Mbak Siti, Mbak Gatis, Mbak Ninda, dan Mbak Tia untuk partisipasinya malam ini ya. Tadi berarti sudah selesai kita materi mengenai menceritakan pengalaman. Lanjutnya kita akan membahas mengenai membaca ekstensif teks non sastra. Tadi kita bercerita, sekarang kita membaca ya. Habis ini saya kasih bacaan. Jadi informasi ini bisa kita peroleh dari berbagai sumber. Sumber itu bisa dari media elektronik ataupun media cetak ya, dari TV, internet, ataupun dari koran ya kan. Dimana informasi itu memuat beragam ide ataupun permasalahan. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, habis ini tadi teman-teman saya kasih kesempatan untuk bercerita, sekarang saya kasih kesempatan untuk membaca, ya kan? Nah, nanti di sini saya siapkan beberapa bacaan dan nanti tolong dikemukakan ide atau permasalahan pokoknya ya. Nah, ini tentang Taiwan nih. Taiwan sukses uji vaksin flu burung. Agak panjang ya ini bacaannya. Ada yang mau membacakan? Jadi habis itu nanti tolong saya dikasih tahu ide pokok atau inti permasalahannya apa ya. Bagaimana? Ada yang mau membacakannya enggak? Mau kalau baca sendiri itu nanti tiba-tiba pada hilang gitu loh Mbak. Jadi kalau saya lebih seneng kalau kayak gini ada bacaan, saya lebih seneng ada teman-teman yang berpartisipasi untuk membacakannya sih. Jadi yang lain menyimak juga sambil membaca. Baca sambil nyimak ding yang tepat ya. Boleh Mbak Gatis. Oke, nanti Mbak Tia bacaan bawahnya ya Mbak. Jangan lupa habis itu tentukan ide pokok ataupun ide permasalahannya ya, pokok permasalahannya. Halo. Iya, saya mulai ya, Miss ya. Iya. Halo. Saya mulai ya, Miss ya. Oke. Taiwan sukses uji vaksin flu burung. Taiwan sukses melakukan uji coba atas vaksin terbaru melawan flu burung atau avian influenza yang diklaim manjur untuk melindungi manusia terhadap serangan virus penyakit unggas tersebut. Demikian dilaporkan Taipei Times Selasa 301. Vaksin yang telah dicobakan terhadap ratusan ekor ayam dan burung itu diharapkan bisa burung sebelum kemudian diproduksi massal dalam waktu 2 tahun ke depan. Keberhasilan uji coba vaksin ini terbukti setelah dilakukan kebersamaan dengan riset intensif selama 17 bulan yang dimulai dari wilayah yang disebut ground zero atau tidak pernah ditemukan penyebaran flu burung sebelumnya, terang Pele Chong, yang memimpin program pengembangan vaksin di Institut Riset Kesehatan Nasional Taiwan. Chong menambahkan apabila terjadi penyebaran virus flu burung, maka akan memerlukan waktu sedikit 6 bulan untuk mensterilkan wilayah yang terjangkit. Penelitian yang kita lakukan berhasil memberikan perlindungan penuh dari penyebaran flu burung ini, katanya. Meski begitu, vaksin yang diklaim bisa melawan virus H5N1 ini belum bisa memberi jaminan bahwa orang yang tertular akan memiliki daya tahan lebih baik. Virus H5N1 tetap mematikan bagi manusia, namun kami mengkhawatirkan bahwa virus ini selalu bisa bermutasi ke dalam bentuk baru yang bisa kebal dan terus ditularkan ke manusia lain.
perang Chong. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), flu burung telah menewaskan sedikitnya 163 orang yang di seluruh dunia sejak mulai merebak di Asia akhir 2003 lalu karena sebagian besar peternak banyak bersentuhan dengan unggas piaraannya. Taiwan sendiri tidak melaporkan adanya kasus kematian akibat H5N1. Namun, banyak unggas piaraan yang diselundupkan dari Tiongkok yang diketahui positif terjangkit. Chong menjelaskan, penelitian lanjutan akan kembali dilakukan untuk mengejar perkembangan virus flu burung yang kerap bermutasi di setiap lingkungan baru. Kita berharap bila secepatnya memproduksi sampai 80.000 dosis vaksin baru ini dalam sebulan, tandasnya. Sekian, Miss, terima kasih. Mbak, kok saya ngos-ngosan ya Mbak ya dengernya ya Mbak. Oh gitu. Oke. Ya saya kalau ngomong bisa ini cepat. Cepet ya Mbak ya. Oke, tapi makasih ya Mbak Gatis ya. Sama-sama. Oke, tadi tentang Taiwan. Sukses uji vaksin flu burung H5N1. Sudah dibacakan sama Mbak Gatis. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kesalahannya apa? Oke Mbak Tia, cara mengatasi flu burung dengan uji vaksin. Oke, yang lain? Penanggulangan vaksin flu burung Mbak Aquis ya. Oke, yang lain Mbak Tia, Mbak Aquis. Oke, Mbak Ninda, pencegahan virus yang lain? Mbak Gatis, Ade ya Mbak Galuh. Sweet sekali Mbak Gatis, pengembangan riset antivirus terhadap flu burung. Oke. Rata-rata bisa ya, dan jawabannya rata-rata bener semua, intinya sama.
mengenai virus H5N1, apa tentang pengembangan antivirusnya ya dan pencegahannya. Paham berarti ya? Satu artikel paham, berarti bisa dicoba ke artikel yang kedua. Ini aja, kesehatan perlu dijadikan tujuan utama pembangunan. Siapa yang mau membacakan? Tadi kayaknya ada ya yang mengajukan. Kalau matematika disuruh ngitung gitu langsung pada diam ya. Bahasa Indonesia tuh gampang-gampang susah sih ya. Ntar kalau udah ketemu soal ABC multiple choice gitu, bingung milihnya. Kayaknya jawabannya udah bener tapi ternyata salah. Mbak Nida tadi udah ya, yang lain. Konyol. Ini tuh konyol tuh nama aslinya siapa sih? Dan saya tuh manggilnya tuh Mas apa Mbak. Aduh. Oh, Mbak Wiwin. Mbak Maifusa. Oke, jawabannya benar juga ya Mbak Mai ya. Mbak Wiwin namanya kenapa tuh Mbak aneh kayak gini Mbak? Halo. Halo. Selamat malam. Malam, siap Mbak? Halo. Ya. Namanya ganti soalnya namanya Wiwin ada 2. Oke. Tapi kayaknya jangan pakai nama konyol deh Mbak. Jangan pakai nama konyol. Nama FB nih. Oh ya. Ya silakan Mbak. Ya. Kesehatan perlu dijadikan tujuan utama pembangunan. Suaranya jelas kan? Jelas Mbak. Di sejumlah negara ASEAN, kesehatan belum menjadi arus utama dalam pembangunan. Karena itu, setiap pemerintah di ASEAN harus diyakinkan untuk menjadikan kesehatan sebagai tujuan utama dalam pembangunan. Introduksi Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index sebagai salah satu ukuran kemajuan suatu negara menegaskan pentingnya kesehatan dalam rencana pembangunan nasional. Demikian penekanan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan pengentasan kemiskinan Basri Hasanuddin pada pembukaan pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-5 Jumat 28 April di Jogja. Kerjasama regional diyakinkan sebagai kunci kesiapan untuk memasuki era globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Untuk menindaklanjuti 2020 yang diadopsi para kepala negara ASEAN dan memperkuat kerjasama untuk mencapai ASEAN Sehat 2020. 10 Menteri Kesehatan ASEAN mengadakan pertemuan pada 28 sampai 29 April 2000 di Yogyakarta. Pertemuan didahului oleh pertemuan pejabat senior. Basri Hasanuddin menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan pentingnya bertukar pengalaman. Dengan bertukar pengalaman, kita bisa belajar dari kebijakan tiap-tiap negara, pendekatan, pengetahuan, teknis, dan pengalaman. Saat ini, tak ada satupun negara yang benar-benar independen dalam banyak hal. Aduh, kok bergerak sih? Tak gerakin Mbak.
Dalam banyak hal, kita harus bekerja sama untuk mengatasi masalah dalam berbagai aspek dan dimensi, termasuk kesehatan dihadapi milenium mendatang, ujarnya. Sementara itu, Ahmad Sujudi menjelaskan, meskipun antara tahun 1991 sampai 2000 tidak ada pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN, ada pertemuan. Si Mbak, halo. Makasih ya Mbak Wiwin. Oke, sama-sama. Oh, jadi namanya itu double ya Mbak, makanya tadi tuh saya tuh lihat tuh kok namanya lucu banget, konyol. Terus saya bingung, emang ini gendernya cewek apa cowok. Oke, tadi mengenai kesehatan perlu dijadikan tujuan utama pembangunan sudah dibacakan sama Mbak Wiwin. Seperti biasa, saya mau tanya, ide pokoknya apa atau permasalahannya apa? Mbak Galuh mau. Tenang, masih ada sisa satu artikel lagi kok Mbak. Tapi ini dijawab dulu ya. Ide pokoknya apa? Ya Mbak Tia tadi udah jawab yang pertama ya. Yang artikel kedua belum ya. Oh udah ya. Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN yang membahas tentang subkomet kesehatan. Untuk jawaban Mbak Gati sama Mbak Tia bisa ya. Yang lain? Udah, yang jawab cuma Mbak Tia sama Mbak Gati saja nih. Mbak Isti. Bentar, kayaknya tadi ada lagi. Mbak Galuh, pertemuan ASEAN membahas tentang pentingnya kesehatan. Oke, bisa ya. Pengoptimalisasian kerjasama antara negara ASEAN di bidang kesehatan. Yes. Mbak Galuh yang terakhir kenapa gak enak banget ya Mbak?
kerja sama regional negara ASEAN untuk memasuki era globalisasi dan oke, bisa juga ya Mbak Wiwin ya. Oh, nggak horor Mbak. Ya Mbak, Mbak Kui bisa juga ya. Oh, di krematorium. Berarti ya tadi Mbak Ninda cerita horor gitu udah biasa ya Mbak ya. Gak ngefek ya buat Mbak Ninda ya. Mbak Ninda, buat Mbak Ninda, buat Mbak Galuh ya. Mbak Galuh lebih horor ya, bener. Lebih horor dari Mbak Ninda nih. Hal itu saya juga takut, Mbak. Oke. eh Momok yang ditakutkan ya. Syahdu. Aduh, sedih saya Mbak kalau kayak gitu Mbak. Kalau saya mungkin udah melambaikan tangan ke kamera Mbak. Oke. Artikel yang terakhir kita simpen dulu. Kalau seandainya waktunya masih ada kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu adalah paragraf deskriptif ya. Paragraf deskriptif itu paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar si pembaca ini merasa seolah-olah itu dia melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Jadi pola pengembangan paragraf deskriptif ini biasanya itu digunakan agar pembaca benar-benar bisa merasakan dan melihat tempat yang dideskripsikan secara langsung. Jadi soalnya ini teman-teman bikin paragraf deskriptif temanya mengenai kehidupan di Taiwan ya, atau tempat wisata di Taiwan gitu. Saya yang belum pernah ke sana, jadi saya juga bisa merasakan seolah-olah saya berada di sana karena tulisan dari teman-teman. Nah, itu yang namanya paragraf deskriptif gitu ya. Saya yang jauh dari Taiwan bisa merasakan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu gitu. Nah, di sini itu juga menuntut kepiawaian dari si penulis dalam menggambarkan suasana dan objek yang dilihat atau dialami. Boleh, ini kayaknya kelas ini seneng banget sama PR ya. Kalau saya sih seneng-seneng aja ngasih tugas. Nah, ada pun jenis-jenis paragraf deskriptif. Yang pertama ada pola spasial atau tempat. Jadi pola spasial ini adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Dengan teratur, penulis itu menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, depan ke belakang, ataupun dari sebagainya. Uraian tentang keadaan rumah sakit bisa ditemukan dengan landasan urutan geografis, misalnya dari susunan ruangnya, terus dari barat ke timur, itu dari utara ke selatan, seperti apa susunannya, ya kan? Terus deskripsi mengenai susunan kamar. Keadaan sekitar rumah sakit dapat digambarkan mulai dari siang, sore, malam, senja, ataupun tengah malam gitu ya.
Contoh, pada malam hari pemandangan rumah terlihat eksotis, apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh penjuru rumah. Dari luar bangunan itu terlihat indah, mampu memberikan kehangatan bagi siapa saja yang memandangnya. Lampu-lampu taman-taman yang bersinar menambah kesan eksotis yang telah ada, begitu hangat, begitu indah. Contohnya seperti itu ya. Kemudian pola jenis deskriptif yang kedua itu adalah pola deskripsi sudut pandang atau peristiwa. Eksotis itu kalau menurut saya, kalau tanggapan kalau saya dengar kata eksotis itu saya langsung ingat itu sesuatu yang indah, cantik, atau sesuatu yang unik, yang khas gitu ya, yang menawan gitu. Tapi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, eksotis itu sesuatu yang mempunyai daya tarik yang khas karena belum banyak dikenal atau diketahui secara umum. Sesuatu yang menarik karena keunikannya serta jarang dimiliki oleh yang lain, itu bisa kita sebut eksotis. Nah, kurang lebih itu. Jadi dia punya daya tarik sendiri ya. Punya daya tarik sendiri. Iya, soalnya kalau orang Amerika kan mereka kulitnya kulit putih ya, sedangkan untuk anggun itu sawo matang gitu kan, agak gelap. Nah, menurut mereka itu eksotis karena warna kulit gelap itu kan terlihat khas dan jarang ditemui di negara tersebut kan. Enggak, Mbak. PP saya itu gak di Taiwan, Mbak. Oke. Itu tadi tentang eksotis ya. Terus pola deskripsi sudut pandang ini adalah pola pengembangan paragraf yang atau keberadaan penulis terhadap objek yang digambarkan itu. Untuk menggambarkan suatu tempat atau keadaan, pertama-tama penulis mengambil posisi tertentu. Kemudian secara perlahan-lahan dan berurutan, ia menggambarkan benda demi benda yang terdapat dalam tempat itu. Yakni, mulai dari yang terdekat kepada yang terjauh. Contohnya ini ya, sayup-sayup terdengar kumandang azan asar dari masjid tua di perkampungan kumuh itu. Suara yang tak punya variasi dan monoton terdengar setiap masuk waktu sholat. Suara siapa lagi kalau bukan suara Pak Imam masjid itu yang semua giginya telah tiada. Namun tak seorang pendengar pun tergugah atas panggilan sholat itu, kecuali 2-3 orang tua yang menjadi jamaah tetap di sana. Nah, ini kurang lebih cerita contoh dari deskriptif sudut pandang ya, atau mengenai suatu peristiwa dari jauh ke dekat gitu ya. Terus ada juga pola deskripsi objek, itu bisa objek benda, orang, ataupun binatang. Jadi ini adalah pola pengembangan berupa pelukisan atau gambaran secara jelas dan juga terperinci atas suatu objek. Rincian tersebut dilakukan dengan lukisan bentuk fisik atau yang dapat dilihat, misalnya warna kulit, wajah, rambut, terus bentuknya, sikap, pribadi, perilaku, terus masih banyak yang bisa digambarkan ya.
Contoh nih, ketika aku bertandang ke rumahnya pagi itu, kurasakan kenyamanan di setiap sudut ruang, tampak bersih dan rapi oleh sentuhan seorang wanita. Di salah satu sudut rumah, kulihat bunga matahari mekar sempurna. Kelopak bunga mereka dengan warna hijau dan kuning yang memikat. Ia bergoyang menari di tiup sepoi-sepoi angin pagi. Ini kalau kita baca bener-bener kan kita kayak ngerasain ada di situ ya. Kayak kita ngelihat apa yang dipaparkan sama si penulis itu. Itu tentang paragraf deskripsi ya, deskriptif ya. Oke, tadi sesuai permintaan teman-teman, saya kasih tugas aja ya. Tugas sekali ini buatlah paragraf deskriptif dengan tema Taiwan. Gampang kan ya? Karena sebagian besar kan teman-teman kan stay di Taiwan ya. Jadi bahwa saya yang belum pernah ke sana itu kayak udah pernah gitu. Jadi silahkan menulis seindah mungkin dengan menggunakan kata-kata semenarik mungkin, sebagus mungkin gitu ya. Jadi biar seolah-olah saya bisa melihat apa yang teman-teman lihat. Asik dah ya. Iya mbak, kirimnya ke email, jangan ke Facebook. Kalau ke Facebook nanti bukanya seminggu sekali mbak. Jangan lupa fontnya rata kanan kiri ya. Karena kita pelajaran bahasa Indonesia, jangan melupakan EYD ya. EYD-nya penulisannya, spasinya diperhatikan. Sudah dong mbak. Yang puisi sudah, yang sudah masuk, yang sudah di email sudah saya koreksi. Tapi kalau yang belum mengirimkan ya nggak saya koreksi ya. Kalau mbak Galuh mau cerita yang tentang apa di krematorium, nggak apa-apa sih mbak, jadi saya bisa tahu ya. Tapi jangan ding mbak. Nah, kan kebiasaan, jadi kebiasaan itu kita ubah sedikit karena kita bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia dimana EYD itu sangat ditekankan. Jadi jangan lupa nulisnya juga disesuaikan sama EYD ya, jenis fontnya, terus size fontnya, terus apa namanya, kok saya lupa, rata kanan kirinya gitu, jangan lupa ya. Itu kok kelas B belum ya? Apa karena kemarin linknya telat ya? Coba nanti saya cariin dulu ya mbak. Ada puisinya, saya tentukan kok. Puisinya saya tentukan, nanti saya kirim aja mbak. Untuk tugas yang pertama nanti saya kirim lagi ya. Itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pertemuan malam ini?
Nah, dia biasanya kalau nggak bisa ngajar itu si Miss Cita ngasih kabar, Mbak. Yang tadi yang emailnya Suyasmi itu sudah ya. Tapi ini nggak ngasih kabar berarti mungkin bisa ngajar ya. Mungkin agak telat, Mbak. Soalnya biasa kan karena kelas saya sama Miss Cita dekatan gitu waktunya. Kadang kita itu kalau nggak bisa ngajar langsung pada bilang gitu. Ya kalaupun seandainya ntar tiba-tiba Miss Cita berhalangan, silakan dipakai buat tugasnya ya. Kan meringankan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri kelas malam ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Selamat beristirahat, selamat malam, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.